Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Praktikan SI kelompok 84. Sesi Rabu akan mempresentasikan yaitu tentang tugas khusus laporan pada modul 8 yaitu analisis multivariat faktor. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan review jurnal, saya akan mulai sedikit tentang analisis faktor. Jadi analisis faktor adalah suatu alat analisis statistik yang dipergunakan untuk reduksi faktor-faktor yang memengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator saja tanpa kehilangan informasi yang berarti, menurut Artaye pada tahun 2018. Secara garis besar, tahapan pada analisis faktor yang pertama, memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. Setelah jumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Yang ketiga, dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor terbentuk sudah secara signifikasi berbeda dengan faktor lain. Yang keempat, setelah faktor benar-benar sudah terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan menamakan faktor yang ada dan validasi hasil faktor. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor adalah yang pertama, data summation, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua, data reduction, yakni setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Oleh karena prinsip utama analisis faktor ada korelasi, maka asumsi-asumsi yang pertama, besar korelasi antar independen harus cukup kuat di atas 0,5. Besar korelasi parsial antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain harus kecil. Dan yang ketiga, pengujian seluruh matrik korelasi diukur dengan besaran parallel test of speciality atau measure sampling adequacy. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Dan yang terakhir, pada beberapa kasus asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Lalu kita akan masuk ke dalam penjelasan review jurnal. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas, Indonesia. Jurnal yang diambil yaitu Jurnal Ilmu. Terus untuk volume serta nomor hal yaitu 14/1, halamannya 14 sampai 26. Tahun jurnalnya 2021. Kemudian kita masuk ke abstrak. Tingkat perceraian di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi COVID-19 dan menuju new normal tercatat mengalami peningkatan sebesar 48 kasus. Pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional study. Objek penelitian berupa data kasus perceraian bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Jumlah sampel sebanyak 200 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Metode analisis data menggunakan distribusi frekuensi dengan nilai modus untuk menentukan kecenderungan data. Lalu untuk pendahuluan, perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, kata Simanjuntak pada tahun 2027. Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatar belakanginya. Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Oleh karena itu, peneliti memanfaatkan data terbaru dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas sebagai penelitian untuk mengungkapkan perceraian di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Untuk metode analisisnya, penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder. Pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan desain cross-sectional study. Lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan objek penelitian berupa data perceraian yang terjadi dari bulan Maret
hingga Juni 2020. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 563 putusan perkara perceraian. Teknik penentuan sampel menggunakan sampel random sampling untuk menentukan besarnya sampel yang diambil. Peneliti menggunakan rumus Slovin dan diperoleh nilai sebesar 85. Hal ini menandakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus digunakan sebanyak 85 responden. Adapun jumlah responden real yang digunakan dalam penelitian ini dengan total 200 responden yang terdiri atas 100 istri dan 100 suami. Secara umum, penelitian ini memiliki dua variabel yang menjadi fokus penelitian, yaitu karakteristik demografi dan faktor penyebab perceraian. Karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001. Karakteristik demografi terdiri atas suami istri, usia suami, pendidikan istri, pendidikan suami, pekerjaan istri, pekerjaan suami, lama menikah, dan jumlah anak. Faktor penyebab perceraian merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya masa perkawinan dan telah diputuskan oleh pengadilan agama. Lalu, dari penelitian tersebut didapatkan sebuah hasil. Secara keseluruhan, ada 12 aspek yang menjadi alasan perceraian. Mayoritas istri mengungkapkan bahwa alasan utama yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi. Suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang tidak mencukupi. Selain dari sisi istri, alasan utama suami saat memutuskan untuk berpisah dikarenakan timbulnya perselisihan di antara kedua belah pihak yang berlarut-larut. Perselisihan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memilih tempat tinggal. Kedua belah pihak tidak mau tinggal bersama di salah satu orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya, tidak ditemukan titik temu sehingga keduanya memiliki pertimbangan masing-masing tidak mau dikalahkan. Secara umum, para pelaku perceraian belum memiliki tempat tinggal sendiri dan masih banyak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Lebih lanjut, hasil analisis mengungkapkan bahwa faktor selingkuh lebih banyak dilakukan istri dibandingkan suami. Istri yang selingkuh umumnya ditemui pada suami-suami yang bekerja jauh atau buruh di luar negeri, karyawan swasta, maupun pegawai BUMN. KDRT yang dilakukan oleh suami juga bisa menjadi faktor mengajukan gugatan perceraian. KDRT dilakukan oleh para suami yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan sehingga berdampak pada emosi yang tak terkendali. Pembahasan perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh keluarga menurut Supremo pada tahun 2020. Bahkan penelitian Sebara pada tahun 2015 menyatakan pengalaman perpisahan atau perceraian memberikan risiko kesehatan yang buruk dan tingkat kematian. Untuk itu, tidak ada orang yang mengharapkan perceraian dalam pernikahan yang dibangun. Dan juga telah didapat 12 alasan mengapa adanya perceraian. Dan yang paling dominan terdapat pada faktor ekonomi, karena kebanyakan suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang tidak mencukupi. Kesimpulan, secara umum, penggugat perceraian berasal dari pihak istri dengan karakteristik usia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari 5 tahun, dan baru memiliki 1 anak. Alasan mengajukan perceraian karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, Provinsi Jawa Tengah, dan OPDKB atau Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, perlu melakukan sosialisasi yang intens tentang penyiapan kehidupan keluarga bagi para calon pasangan suami istri dalam hal ekonomi, sosialisasi, 8 fungsi keluarga, dan pendewasaan usia perkawinan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh para petugas keluarga berencana atau PKB, namun melalui media-media yang menjangkau masyarakat, misalnya melalui televisi dan radio lokal Banyumas. Selain itu, dengan menggandeng instansi yang peduli pada keluarga, misalnya Dinas Pendidikan, Kantor Urusan Agama, para akademisi, dan lain-lain, untuk berperan serta menggalakkan kepada masyarakat.
Sekian penjelasan tugas khusus jurnal dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.